Bab 45. Hasrat Sang Mertua. Acara resepsi pernikahan Vivian diselenggarakan begitu meriah. Keluarga dan kerabat dekat sekaligus teman-teman Vivian juga berdatangan mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Rekan bisnis pihak keluarga maupun rekan bisnis Regan, masing-masing juga datang mengucapkan selamat atas pernikahan mereka. Ini kado pernikahan untukmu. Zensei memberikan 2 tiket bulan madu di pulau pribadinya. Tentu saja Regan dengan senang hati menyambut kado pernikahan yang ia inginkan. Makasih, Zen. 2 tiket tersebut langsung disimpan saku celananya Regan. Selesai mengucapkan selamat kepada sang mempelai pengantin, Zensei langsung menghampiri Ayunda. Sejak dari tadi dia berdiri bersama Melissa. Farhan pun mengikuti Zensei dari belakang. Semua orang-orang di sekitar tercengang saat melihat Zensei langsung menggandeng seorang wanita cantik. Zensei langsung membawa Ayunda pergi ke acara itu menuju keluar. Orang-orang tengah berbisik karena ini adalah kejadian sangat langka karena mereka pertama kalinya seorang pembisnis Zensei langsung menggandeng seorang wanita. Aku malu, lirih Ayunda pelan. Bagaimana tidak malu mendengar kata-kata yang keluar dari mulut tamu undangan pernikahan temannya. Tak usah malu, ada aku di sini, jawabnya. Ayunda hanya menuruti saat Zensei mengajak dia keluar dari acara pernikahan temanya. Melissa juga diajak Farhan mengikuti langkah Zensei dan Ayunda di depannya. Yah, mereka diculik oleh pasangan masing-masing, kata Vivian, melihat temannya sudah pergi. Ada aku sayang, bisik Regan. Vivian malah malu-malu saja. Tapi kan, terlihat wajah Vivian memelas. Mereka tidak kemana-mana, nanti balik lagi, ujar Regan. Mendengar perkataan suaminya, jika Ayunda dan Melissa tak kemana, ia langsung tersenyum kembali. Acara resepsi pernikahan Vivian telah selesai. Malam semakin larut. Apalagi ditambah malam pengantin Vivian dan Regan. Waktu unboxing. Senyum semerik Regan. Ia mengikuti istrinya masuk ke dalam kamar hotel yang sudah disediakan. Wah, cantik banget, Vivian terkagum-kagum melihat hiasan isi kamar pengantin mereka. Di atas ranjang dipenuhi bunga-bunga mawar merah. Ada juga berbentuk love ditambah dengan taburan bunga dan lilin-lilin kecil. Aku yang mandi duluan atau kamu sayang? Bisik sensual Regan di telinga Vivian. Membuat bulu kuduk berdiri. Aku saja sayang, gerah banget, jawabnya. Saat ini mereka sudah memakai baju biasa. Baju pengantin yang dipakai Vivian entah kemana. Melepaskan baju pengantin itu dibantu Melissa dan Ayunda. Karena gerah tak nyaman berat, Vivian memaksa mereka. Mau tak mau Ayunda dan Melissa menuruti apa perkataan temannya itu. 10 menit kemudian, Vivian telah keluar dari kamar mandi. Sayang, jangan dibuang dong bunganya, kata Vivian, langsung menghampiri Regan. Dia tengah mengibas semua bunga-bunga di atas kasur mereka. Kalau gak dibuang, bagaimana kita tidur sayang? Gak enak nantinya, jawab Regan. Ia sudah bertel 4 jam D4 dah hanya menggunakan boxer saja. Tentu terpampang nyata sesuatu bonjol di bagian boxer Regan. Astagfirullah, besar banget. Gemes, batin Vivian. Tapi, gak bagus lagi, keluhnya. Regan meneguk air liurnya saat melihat Vivian. Semakin dekat Regan mendekati istrinya yang tengah sibuk mengumpulkan semua bunga-bunga di atas kasur. Seketika terdiam saat kedua bahu Vivian dipegang erat oleh Regan. Ia juga membalikkan badan sang istri. Mereka melalui perjalanan puncak Gunung Himalaya dengan menyebutnya sebagai M4L4 meter pertama.
Di kediaman Pak Tejo. Mas, uangku habis, rengek Ambar, kepada suaminya Johan. Pagi-pagi kamu ini sudah minta uang, bukannya jatah sebulan aku kasih. Johan melirik sekilas ke arah istrinya, yang masih berbalut selimut. Uangku habis. 500.000, buat arisan disuruh ibumu dan madu ibumu itu, ketus Ambar. Johan langsung mengambil dompet di saku celana panjangnya. Ia memberikan uang 1 juta lagi kepada Ambar. Awas, kalau kamu masih memberikan uang kepada ibumu itu, ancam Johan. Gak mas, uang buat aku aja kurang. Balas Ambar. Ia kembali tidur lagi. Kamu mau ikut tidak? Aku mau pergi ke kampung sebelah, cari sapi buat bapak. Ajak sang suaminya. Gak mas, aku capek. Tiap malam kamu gebur terus, remuk badan aku, jawabnya. Kamu aja malah menikmati. Aku pergi dulu, ada yang kamu titipkan tidak? Tanya Johan. Gak, mas. Jawab Ambar. Johan langsung pergi meninggalkan kamarnya. Karena perut keroncong, Ambar terpaksa pergi keluar kamar untuk sarapan pagi. Di meja makan telah tersedia makanan lezat yang sudah dimasakkan oleh pembantu di rumah itu. Saat Ambar tengah makan, ia tak sadar jika Pak Tejo sedang mengamati dirinya dari kejauhan. Saat Ambar mencuci tangan, ada sebuah tangan mengelus P4 hanya membuat dirinya sok siapa yang telah lancang melecehkan dirinya selain suami. Bapak, jangan macam-macam, Ambar langsung menjauhi mertuanya. Alah, gak usah munafik kamu Mbar. Goda Pak Tejo. Apa sih Pak? Aku ini menantu bapak loh, jangan macam-macam. Ucap Ambar. Ayolah Mbar, kita bisa bermain di belakang istriku dan suami kamu. Aku bakalan kasih imbalan uang kepadamu menantu kesayanganku, lirih Pak Tejo kepada menantunya. Jangan gila Pak. Bentak Ambar, ia langsung menjauhi mertuanya. Dasar orang gila, sudah tua gatalan lagi. Gumam Ambar. Ia langsung mengunci pintu kamarnya. Sudah sering kali Pak Tejo melakukan Ambar yang tak wajar kepadanya jika sedang berduaan. Tentu saja Ambar sangat marah diperlakukan seperti itu. Malam hari Ambar memberitahukan aksi bejat kepada suaminya. Aku gak tahan lagi mas, kalau tinggal terus di rumah bapakmu. Aku bukan wanita murahan, keluh Ambar. Lah menangis sesenggukan. Kurang ajar bapak, sudah tahu istriku malah digodain. Decak Johan. Atau gak, kita pindah rumah yuk, mas. Aku takut. Ambar merengek lagi. Sabar dulu sayang. Bapak, mana mau menyuruh kita pindah. Aku sudah gak tahan mas, pasti ada kesempatan buat dia melecehkan aku. Ambar merasa risih atas perlakuan kebejatan mertuanya itu. Sudah memiliki istri dua masih saja menantu diembat. Ya sudah, kalau aku tidak ada di rumah kamu ikut aku saja. Bagaimana? Saran Johan. Ambar langsung mengangguk pelan. Kalau tidak aku tinggal di rumah ibu, nanti kamu jemput kalau selesai bekerja. Gak bisa, rumah ibumu cukup jauh. Capek aku bolak-balik. Iya, aku ikut kamu saja mas. Ambar dengan pasrah. Dia tidak mau ditinggal, pasti mertuanya itu ada saja kesempatan untuk melecehkan dirinya. Bab 46. Ayunda dan Zensei sudah memasuki salah satu butik milik bibinya Zensei. Di sana juga ada pamannya Edward. Kenalkan sayang, dia adalah bibiku. Bibi Viana, yang pemilik butik ini. Dan di sebelahnya pamanku Edward. Zensei memperkenalkan paman dan bibinya. Ayunda, Bi. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Bibinya Zensei, panggil saja Biana. Bibinya Zensei langsung menyambut uluran tangan Ayunda. Ayunda, paman. Ia juga mengulurkan tangannya. Edward, pamannya Zensei. Paman Zensei,
menyambut hangat uluran tangan Ayunda. Mereka berempat saling berbincang hangat di ruangan butik Bibi Viana. Biana langsung mengajak Ayunda untuk memilih kebaya pengantin untuk acara akad nikah yang tinggal 3 hari lagi. Ayunda meminta kemunduran hari karena ia tak sanggup. Zensei pun juga mengikuti apa kemauan sang pujaan hati. Betapa senangnya Bibi saat mendengar jika Zensei ingin menikah dengan waktu dekat. Bibi juga cepat-cepat ingin bertemu siapa calon Zensei. Ternyata calonnya sangat cantik, kekeh Biana. Ayunda tersipu malu. Ayunda memilih gaun kebaya berwarna putih. Baju kebayanya kamu bawa. Bukankah muat di tempatmu nanti? Tanya Biana. Ah, iya Bi, hampir saja lupa, kekeh Ayunda. Apa kamu menunda kehamilan nantinya? Gak Bi, maunya langsung saja, jawabnya. Baguslah, Bibi akan selalu mendoakan supaya kamu cepat berisi. Ada senyuman kecil di wajah Biana. Amin, makasih Bi doanya, ujar Ayunda. Ia tersenyum manis. Selesai memilih baju mereka ikut bergabung dengan Zensei dan pamannya. Selesai berbincang hangat Ayunda dan Zensei pamit untuk pulang. Masih banyak lagi persiapan yang dilakukan Ayunda. Untung saja memiliki tetangga dan ibu-ibu di sekitar dia yang mau membantu dirinya. Sekarang apa lagi yang kamu cari? Tanya Zensei. HMM, semuanya udah deh, Ayunda melihat isi catatan di ponselnya. Dengan posisi bersandar di dada Zensei. Yakin sudah sayang. Zensei mengelus rambut calon istrinya dan mencium kening. Iya, sudah, jawabnya. Mereka berdua saling tatap muka dengan dekat dan pada akhirnya saling berdiuman dengan mesra. Secara berlahan Ayunda melepaskan siuman mereka. Nanti mampir di toko kue ya. Aku tidak sabar lagi ingin memakanmu, bisik Zensei. Membuat bulu kuduk berdiri. Aku bukan makanan yang seenaknya kamu makan, jawab Ayunda dengan santai. Tapi ini makanan beda sayang. Senyum semerik Zensei. Jis, gak malu apa di depan ada Hans? Gerutu Ayunda. Biarkanlah dia memanas, tinggal beberapa hari kita akan menikah. Mungkin saja dia tiap hari selalu melihat aku menciumimu, anggap saja makananmu, ledek Zensei. Hans hanya diam saja tanpa menjawab perkataan bosnya itu. Apa yang Anda katakan itu benar bos, batin Hans. Bagus gak dekorasi pelaminannya? Apa kamu suka atau bisa kita ganti? Ujar Bu Yumi. Ia adalah seorang mua yang tak jauh dari rumah Ayunda. Bagus Bu Yum, bajunya juga udah nih. Ujar Ayunda. Kamu simpan saja ya, taruh di lemari. Takutnya ada yang megang-megang terus kotor. Mana warna putih, ucap Bu Yumi. Oke, Bu. Aku ke kamar dulu buat nyimpan bajunya, pamit Ayunda. Setelah selesai menyimpan baju akad nikahnya, Ayunda langsung mengunci pintu kamar. Saat ini rumahnya dipenuhi oleh anak-anak dan orang-orang juga. Ada yang sedang memasak cemilan untuk ibu-ibu, ada juga bikin kue. Padahal Ayunda sudah memesan cat ringan. Ayunda langsung bergabung dengan ibu-ibu yang sedang menikmati minuman dan beberapa cemilan seperti pisang goreng, ubi goreng, dan yang lainnya. Ada berita hangat dan hot. Hot, kata Bu RT. Berita apa Bu? Bikin penasaran nih. Sahut yang lainnya. Pasti kalian pada gak tahu ya. Ledek Bu RT. Cekak, jangan buat mati gantung gara-gara kata-kata dirimu Bu RT. Timpal Bu Sumi. Malam kemarin Henry, mantan suami Ayunda. Bu RT, sengaja menggantungkan ucapannya. Kenapa dengan Henry, Bu? Ujar yang lainnya dibuat penasaran. Ah, Bu RT malah ngelunjak. Kata Bu Lela. Penasaran banget aku Bu, sama mantan suamiku, ucap Ayunda. Sedangkan Bu RT,
masih cengar-cengir dari tadi. Henry, malam kemarin sudah menikah tapi nikah siri, ucap Bu RT dengan santainya. Apa? Teriak orang-orang sekitar. Membuat orang-orang tercengang mendengar perkataan Bu RT. Ayunda juga kaget karena tiba-tiba Henry menikah namun secara diam-diam. Jangan ngaurlah Bu, ujar Bu Lela. Aku gak ngaur, karena malam itu juga Henry meminta surat menyurat untuk nikah. Lihat saja apa ada Bu Sari dan anaknya ke sini. Aku yakin Henry menikah secepat itu karena perempuannya hamil duluan, kata Bu RT. Iya. Biasanya Bu Sari, mana mungkin ketinggalan kalau acara beginian. Timpal lainnya. Iya juga sih, dari tadi gak kelihatan batang hidungnya Bu Sari, sahut yang lainnya. Apa Henry menikah secara siri? Pasti ada sesuatu ini, batin Ayunda. Jangan-jangan hamil duluan tuh, makanya nikah diam-diam. Bu RT, tahu siapa nama perempuannya? Tanya Ayunda. Citra, yang kerja di Indomaret Simpangan situ. Anak Bu Halimah, kalau gak salah. Oh walah, Citra. Aku sering lihat Citra gonta-ganti naik sepeda motor dengan pria lain, kata salah satu ibu di situ. Kayak gak tahu aja bagaimana kelakuan Citra, dandanannya aja kayak pelakor begitu, sahut yang lainnya. Kayak punya anak 3, padahal masih sendiri. Aku pernah lihat juga Henry membawa Citra. Malam-malam waktu itu aku mengintip di balik pintu. Dulu, pernah dilabrakkan si Citra. Berani mendekati suami orang lain. Aku gak sengaja lihat Citra masuk kos di daerah. Waktu aku pulang kerja, cuman diam aja, ujar Ayunda. Banyak lagi kritikan lainnya mengenai Citra. Apa gak tahu ya Bu Sari memilih menantu kayak Citra. Katanya Citra itu keras kepala lo berani melawan, ujar Bu Lela. Biarkan saja Bu Lela. Jadi Bu Sari dapat karma karena mendapatkan menantu seperti itu, kekeh Bu RT. Bisa-bisa tiap hari ribut terus, sahut yang lainnya. Dapat tontonan gratis kita tiap hari. Kita lihat saja bagaimana nantinya. Kalau Citra beneran hamil duluan bakalan ketahuan bau busuknya, ucap Bu Lela. Iya benar, Bu. Bisa jadi Bu Sari malu dapat menantu yang jauh dari Ayunda, ucap yang lainnya. Aku kayak mau tertawa lepas mendengar jika Henry menikah dengan Citra. Pantesan mantan mertua aku tidak ada di sini. Apa dia takut karena masalah yang tertimpa anaknya Henry tiba-tiba menikah secara sirih dan diam-diam lagi tanpa sepengetahuan tetangga sekitar, batin Ayunda. Lah hanya tersenyum kecil saja. Di rumah Henry dan Citra sudah menikah secara sirih tanpa sepengetahuan tetangga sekitarnya. Itu pun menikah di rumah orang tuanya Citra. Hanya kerabat terdekat keluarga Citra saja. Lama banget sih Mas, kamu di kamar mandinya, ucap Citra. Ia melihat Henry, seperti gelisah bahkan jalannya saja seperti ada sesuatu yang menahan entah itu apa. Bab 47. Malah diam, gak dijawab, gumam Citra, melihat sang suami hanya berlalu melewatinya. Kamu kenapa Mas, jalan seperti itu? Ia meninggi suaranya. Anu, gak apa-apa sayang. Henry menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Anu apa Mas, gak nyambung banget sih, bentak Citra. Cek, kenapa juga aku dapat istri sukanya main bentak saja, batin Henry. Apa sih kamu itu selalu membentak suamimu, gak takut kualat kamu ha? Jangan jadi istri durhaka kamu. Henry langsung emosi. Kamu memarahi aku Mas, tega ya kamu sudah berkata seperti itu. Sama saja kamu sudah mendoakan istrimu yang tak baik. Citra tak kalah sengitnya. Terserah apa katamu, bentak Henry lagi. Kenapa sih gatal banget mana sakit, batin Henry. Lah menggaruk di selangkangannya membuat Citra
tambah bingung. Kamu kenapa Mas? Dari tadi garuk-garuk di RR, katanya Citra. Gak tahu, gatal banget mana perih. Makanya aku jalan agak aneh, jawab Henry. Ia masih menggaruk terus. Coba lihat Mas, siapa tahu digigit semut atau apa gitu. Citra langsung mendekati suaminya. Kamu mau lihat, atau mau godain aku sayang? Goda Henry. Dua-duanya boleh dong Mas, balas Citra, tak kalah centilnya. Membuat hawa nafsu Henry bangkit. Mereka berdua melepaskan B4Ju masing-masing. Stop Mas, apa itu? Kayak Nana, dan anumu kayak bengkak mana bau lagi, tunjuk Citra. Ia langsung mengambil selimut menutupi tubuhnya. Gak apa-apa kok, ayo. Nanggung nih, Henry ingin melanjutkan aktivitas yang tertunda. Secepat mungkin Citra langsung menghindari. Gak mau Mas, kayaknya kamu kena penyakit kelamin menular. Aku gak mau ikut-ikutan. Citra langsung mendorong suaminya itu. Apa-apaan ha? Apa kamu menolak permintaanku? Ini kewajiban istri melayani suami, lagian cuman ini doang gak masalah. Bentak Henry. Aku gak mau ketularan penyakit itu Mas, lagian aku sedang hamil. Sangat bahaya untuk kandungan aku, atau jangan-jangan kamu sering jajan di luar sana Mas. Sengit Citra kembali. Gak adalah, jangan asal nuduh kamu cheat. Aku ini suami kamu, jelaslah hanya dengan kamu berhubungan, jawab Henry. Gak percaya Mas, buktinya anumu saja begitu. Lebih baik kamu periksa dan obati. Suruh Citra. Ia langsung memungut pakaiannya. Hendrik hanya diam mendengarkan perkataan istrinya. Masa aku kena penyakit kelamin sih? La pun bergegas memunguti pakaiannya juga. Tuh kan kamu aja sering garuk-garuk begitu, ucap Citra. Gimana lagi lah, gatal anuku mana bengkak lagi. Gak nyaman apalagi kamu gak mau berhubungan dengan aku, ketus Henry. Ia meninggal kamarnya. Citra mempunyai pikiran untuk mengikuti suaminya itu. Aku harus buntuti Mas Henry, gumam Citra. Dengan langkah cepat Citra mengikuti suaminya itu. Untung saja dia sudah memakai GPS di ponsel Henry. Mau kemana kamu Citra? Tegur sang mertua. Bukan urusan ibu, jawabnya. Belum melangkah pergi dengan cepat Nelly menghentikan langkahnya. Hebat ya, sudah berani membentak mertuamu Cit. Cepat sana pergi ke dapur masak, jangan keluyuran gak jelas. Ibu dan aku sudah lapar, ini tugas kamu Citra, ucap Nelly penuh penekanan. Berisik banget sih mereka berdua ini, batin Citra. Kalau lapar tinggal masak, lagian aku ini bukan pembantu. Yang lapar siapa juga, aku lagi hamil muda. Bentak Citra, langsung meninggalkan Nelly dan mertuanya. Kamu, teriak Nelly. Benar-benar ya, dapat di mana Henry punya istri seperti itu Bu? Decak Nelly. Gak tahu, ibu juga pusing kalau begini terusan, sahut sang ibu. Citra berhasil mengikuti suaminya sampai di salah satu rumah sakit terdekat. La juga membututi sampai ke dalam dan menguping pembicaraan Henry dan dokter. Pak Henry, Anda dinyatakan positif terkena penyakit kelamin menular seksual. Bahkan ini sudah terlanjur parah, Anda juga diharuskan berobat rutin. Jelas dokter yang di hadapannya. Gak mungkin dok, gak mungkin separah ini. Hendrik memegang kertas di tangannya. Apa Anda sering jajan di luar Pak? Bisa jadi pasangan Anda mengidap penyakit seperti ini dan menular ke Anda, atau Anda tidak menjaga kebersihan di daerah milik Anda. Dik, aku selalu menjaganya dok, apa mungkin? Jawabnya namun terhenti. Ada rasa janggal di hati Henry. Kalau Citra, kemarin dia tidak apa-apa saat aku sentuh miliknya. Apa bunga? Pasti dia soalnya tidak mau aku sentuh miliknya, batin Henry. Mungkin apa Pak? Tanya dokter. Makasih dok,
Saya mau nebus obatnya dan seminggu lagi saya ke sini, ucap Henry, dengan tergesa-gesa. Belum dijawab sang dokter, Henry sudah menghilangkan dari pintu. Selesai menebus obat, ia langsung bergegas pergi ke rumah Bunga. Aku harus ke rumah Bunga, pasti dia yang sudah menularkan penyakit ini. Kamu harus bertanggung jawab, kata Henry. Bunga dengan senang hati menyambut kedatangan kekasihnya itu. Kamu tahu aja aku kangen, sayang. Bunga langsung melingkarkan tangannya di leher jenjang milik Henry. Dengan cepat Henry menepis dan menjauhkan diri. Kamu kenapa, sayang? Lirih Bunga. Hendrik langsung menahan emosinya. Dia mulai mendekati Bunga dan bercumbu dengan mesra. Di balik pintu sudah ada Citra, ia juga merekam aksi berdua. Jangan dipegang, sayang, langsung masuk saja, ucap Bunga. Dengan senyum smirk Henry, ia langsung memegang milik Bunga dan memempatsukan jarinya. Demi mencari bukti, dan benar saja ada bau tak sedap tercium oleh Henry. Perempuan kurang ajar kamu, Bunga, bentak Henry. Bunga sudah bertel 4 jam bulat sedangkan Henry hanya melepaskan B4 Ju-nya saja. Sayang, kenapa kamu marah? Kata Bunga dengan lembut. Jangan bohong kamu, Bunga, aku sudah curiga jika kamu menularkan penyakit kelamin kepadaku, sengit Henry. Maafkan aku, sayang, aku tidak tahu. Isak tangis Bunga sudah terdengar. Cek, kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu ini. Setiap minggu sekali kamu harus transfer aku uang untuk berobat agar aku bisa sembuh dengan penyakit sialan ini, teriak Henry. Bunga menangis kesegukan, aku sudah berusaha mengobati penyakit ini, tapi hasilnya nihil, ujar Bunga. Dik, tidak mungkin. Aku harus sembuh. Kalau kamu tidak sembuh aku tidak peduli, Bunga. Bukannya ini karma untukmu, lirik tajam Henry kepada Bunga. Sedari tadi Bunga hanya menunduk. Plok, plok, plok. Terdengar suara tepukan tangan di ambang pintu rumah Bunga. Bagus, bagus. Ternyata benar ya, Mas, kamu memiliki penyakit yang menjijikkan itu. Bahkan kamu berselingkuh di belakangku dan kamu wanita murahan. Aku ini istrinya Mas Henry, ucap Citra. Kita itu hanya nikah siri saja, Cit, tak usah kamu banggakan, sahut Henry. Aku mau kita pisah, Mas, aku sudah muak dengan kamu apalagi sekarang memiliki penyakit menjijikkan seperti itu, decak Citra. Bagus, kalau kamu minta pisah. Aku juga terpaksa menikah kamu, hanya anak dalam kandunganmu itu. Sekarang aku tidak peduli, aku sanggup menghidupi anakku tanpa kamu, Mas. Talak aku sekarang. Aku tak mau memiliki suami punya penyakit menjijikkan apalagi kamu memiliki selingkuhan, pinta Citra. Ia nampak jijik melihat dua makhluk di hadapannya. Atas sadar diriku. Aku talak kamu, Citra, kita bukan lagi suami istri, kata Henry, ia tersenyum puas. Aku terima talak kamu, Mas, jangan harap kamu menemuiku dan anakku nanti, kata Citra, sebelum dia pergi. Kini tinggallah Bunga dan Henry. Saat ingin menoleh ke arah Bunga, tiba-tiba saja Bunga melayangkan sebuah vas bunga di kepala Henry. Bug! Arggh! Jerit Henry, ia meringis kesakitan dan penglihatan dirinya tiba-tiba buram dan boom!